Saya mohon izin untuk share screen dulu ya, Bapak dan Ibu semuanya. Oke, ya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa kemarin? Tentang Yang mana ya? keterlibatan siswa, Pak, dalam kurikulum Merdeka. Oke, iya. Nah, kita sekarang akan belajar, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, tentang eh, pembelajaran berbasis proyek. Nah, tentu saja ini bukan hal yang baru, saya yakin ya, bagi teman-teman bukan hal yang baru. Sudah ada yang pernah mempraktekkan PBL di kelasnya masing-masing, Bapak dan Ibu? Pasti pernah ya? Sudah pernah semuanya ya? Ada yang belum? Sudah semua kan ya? Oke, baik. Nah, PBL itu apa ya? Dan bagaimana sih PBL yang melibatkan, saya dimintanya seperti itu, bagaimana kita melibatkan murid-murid kita. Nah, nanti kita akan pelajari bersama-sama Bapak dan Ibu. Eh, mudah-mudahan eh, nanti kita bisa mendapatkan sesuatu yang baru, termasuk saya juga gitu ya. Saya bisa mendapatkan sesuatu yang baru dari teman-teman gitu, bukan hanya teman-teman yang belajar. Saya pun belajar. Dan saya senang sekali ketika ada sesi apa? Sesi berbagi bersama dengan teman-teman gitu ya. Karena biasanya ketika saya berkumpul dengan teman-teman guru itu, oh, di jeda ya. Sebentar. Ini ada masalah ya. Apakah tidak terlihat ininya, Bu dan Ibu? PPT, tampilan saya tidak terlihat ya? Mohon maaf. Apakah tidak terlihat tampilan saya, Bapak dan Ibu? Terlihat, Pak, Oh, tapi terlihat belum, ya. ya, Ya belum gimana? ditampilkan, belum slideshow penuh. Oh, belum saya sempurna. Oke. Sebentar ya. Kalau begitu saya turun dulu ya. Sebentar, Bapak dan Ibu. Saya tampilkan lagi kalau begitu. Ya, oke. Sudah slide penuh atau belum, Bu? Sudah? Belum? Belum, Pak. Kenapa ya? Eh, Mohon maaf ya Bapak dan Ibu. Ketika sesi seperti ini, kendala teknis adalah hal yang sangat biasa. Oke, saya coba yang dari sini ya. Belum juga ya? Sudah? Belum, Pak, tapi sudah Nggak apa-apa ya? terlihat. Tapi nggak apa-apa ya, nggak masalah ya? Nggak masalah Bapak dan Ibu? Mudah-mudahan nggak masalah. Oke, nggak masalah ya? Oke, baik. Saya mulai. Kita akan belajar tentang bagaimana sih sebuah pembelajaran berbasis proyek yang kemudian bisa melibatkan murid. Oke, tadi perkenalan sudah ya, tidak perlu saya ulangi lagi. Em, Kalau Bapak dan Ibu aktif di medsos bisa ketemuan dengan saya juga. Kebetulan saya pembuat konten di media sosial. Tentu saja konten-konten yang saya buat masih seputar pendidikan dan nanti setelah sesi kita, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya boleh deh gitu ya membuka akun media sosial masing-masing baik di Instagram, di Facebook, di TikTok, di LinkedIn ataupun di Thread. Di kolom pencarian silahkan ketikkan nama saya Sutroes atau guru penulis, kita akan ketemu sama akun saya dan jangan lupa untuk di follow, itu pesan yang sangat penting. Oke, baik. Ini Bapak dan Ibu dari seluruh Indonesia ya. Oke, berarti ada yang teman-teman dari waktu Indonesia bagian timur ya, ada ya. Wah, berarti di sana udah jam setengah 10 ya, udah malam ya. Oke, baik. Halo, Terima kasih halo, ya. Pak. Oke, mungkin untuk bisa tampilkan secara penuh ada di pojok kanan bawah, Pak, tadi. Bisa. Nah, itu di pojok kanan bawah. Nah, coba Oke, untuk, udah ya. oke, sudah. Oke, baik. Ya, oke, terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Ya,
Sampai mana saya tadi? Oh, menyapa teman-teman yang di Indonesia bagian timur. Oke ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman dari Indonesia bagian timur yang sudah memasuki hampir tengah malam ya berarti ya. Sudah setengah 10 gitu, tapi masih semangat untuk belajar. Begitu juga untuk teman-teman yang dari waktu Indonesia bagian tengah dan juga barat. Sama saja sebenarnya ya. Oke, terima kasih sudah mau belajar bersama dengan saya pada malam hari ini. Oke, nah ada yang sudah makan ya. Oke, ya sudah makan silakan nggak apa-apa gitu ya. Teman-teman yang mau ngemil juga boleh silakan disiapkan kopinya, siapkan tehnya dan siapkan cemilan yang lain silakan boleh ya, silakan nggak apa-apa. Nah, oke, saya minta eh, untuk memulainya teman-teman hentikan sejenak gitu ya, hentikan sejenak aktivitasnya kalau bisa gitu ya, karena nanti kan kita akan menggunakan tangan kita teman-teman ya. Nanti akan ada sebuah instruksinya dalam bentuk video jadi running gitu ya, running terus nanti teman-teman cuman mengikuti instruksi yang ada di video tersebut, jadi silakan dilihat layarnya, dilihat monitornya. Oke, sebentar lagi saya akan putarkan sebuah video dan nanti di video itu sekali lagi ada instruksi yang perlu teman-teman lakukan. Instruksinya apa? Cuman bertepuk aja gitu ya. Bertepuknya kapan? Nah, itu ada di instruksi di videonya. Jadi nanti ketika diminta untuk misalkan ketika melihat bintang silahkan bertepuk gitu kan. Ketika melihat lingkaran silahkan bertepuk. Boleh, seperti itu ya. Tapi instruksinya dalam bahasa Inggris ya Bapak dan Ibu, karena videonya dari Inggris. Oke, siap ya Bapak dan Ibu teman-teman semuanya? Siap. Oke, baik. Oke, saya putarkan ya. Loh, mati. Oh, kok mati ya? Hmm, oke. Mohon maaf Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Tidak bisa dilanjutkan. Oke deh. Ya udah deh. Saya coba balik lagi. Mudah-mudahan bisa. Ada kendala teknis. Oh, nggak mau videonya. Ya sudah deh. Mohon maaf Bapak dan Ibu teman-teman semuanya ya. Ada kendala teknis. Ya, terima kasih pada yang tadi sudah mencoba, tapi mohon maaf, ternyata videonya tidak bisa saya putarkan. Mohon maaf ya. Nanti kalau bisa nanti akan saya coba lagi. Oke, intinya sih tadi sebenarnya di video tadi saya mengajak teman-teman untuk berkonsentrasi gitu ya. Konsentrasi supaya kita bisa mengikuti sesi belajar kita pada sore hari ini dengan baik. Nah, oke. Saya lanjut saja ya, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Apa sih yang akan kita pelajari atau akan kita bahas di sesi kita ini? Yaitu kita akan mempelajari tentang apa sih itu pembelajaran berbasis proyek gitu kan. Kemudian apa manfaatnya, implementasinya seperti apa, bentuk evaluasinya, bentuk penilaiannya seperti apa gitu ya. Kemudian nanti kita akan ada sesi tanya jawab dan juga diskusi. Nah ini kegiatan kita pada malam hari ini. Oke, sekali lagi kita santai saja ya Bapak dan Ibu semuanya, teman-teman semuanya yang mau melanjutkan makan silahkan gitu ya. Yang mau menikmati cemilan boleh juga silahkan. Kita santai ya. Oke. Lanjut ya Bapak dan Ibu. Nah, ketika ketika Bapak dan Ibu mendengar kata pembelajaran berbasis proyek, apa sih yang Bapak dan Ibu pikirkan gitu? Apa sih yang ada di benak Bapak dan Ibu? Boleh deh di kolom chat mungkin ya Kak ya, Kak Ana ya. Oke, boleh silakan dijawab di kolom chat. Apa sih yang terpikirkan? Atau mungkin ada yang difasilitasi untuk secara langsung Kak? Mungkin di chat dulu atau Oke, oke. satu atau dua boleh? Oke, silakan. Bisa dibantu dibacakan kayak yang di chat Kak. Oke, ada banyak sudah menjawab nih Pak di chat. Ada yang Ya. menjawab kita siswa, kemudian belajar praktik,
praktik, ada produk, dan juga merancang suatu proyek. Ada berbagai macam jawaban nih Pak di kolom chatnya. Oke. Oke, mungkin Bapak ingin ada satu yang ingin sharing? Boleh, silakan. Oke, Bapak Ibu yang ingin sharing, boleh untuk raise hand dan diaktifkan kameranya. Silahkan untuk raise hand, Bapak Ibu yang ingin untuk sharing, boleh satu. Oke, ini ada Ibu Afriyanti. Halo, selamat malam. Ibu bisa diaktifkan mic-nya? Silakan Bu Afriyanti. Ya, terima kasih. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Ibu. Ya, Bapak Rois ya? Iya, betul, Ibu. Iya. Yang saya ketahui kalau pembelajaran berbasis proyek ini adalah pembelajaran yang menuntut anak atau nanti hasilnya adalah produk. Kemudian pembelajaran proyek ini dia pelajaran praktik yang nanti hasilnya ada produk. Produknya itu bisa berupa barang atau berupa hasil temuan gitu. Terima kasih Pak. Oke, baik, luar biasa Bu Afriyanti dari mana? Dari Aceh ya? Dari Aceh, Bu? Iya, dari Aceh Pak, dari Aceh, dari jauh lagi dari kepulauannya Pak. Oh, dari kepulauannya. Oke, baik, terima kasih. Tapi jawabannya luar biasa ya. Itu sudah menunjukkan bahwa sebenarnya dari satu contoh jawaban saja gitu ya. Saya yakin teman-teman sebenarnya sudah paham sih ya, apa sih pembelajaran yang berbasis diferensiasi. Saya mau bilang diferensiasi tadi. Berbasis proyek itu apa gitu ya. Nah, memang ada yang namanya juga proyek ya. Ada produknya gitu ya. Produknya itu tidak harus berupa barang gitu. Tidak harus berupa apa, bisa yang lain-lain gitu. Oke, baik. Nah, coba kita lihat dulu ya Bapak dan Ibu, apa sih sebenarnya pembelajaran berbasis proyek itu? Kok nggak mau? Bentar. Nah, ini dia. Pembelajaran berbasis proyek itu adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada murid dengan menggunakan proyek sebagai inti dari proses pembelajaran. Nah, dari kalimat pertama ini yang perlu kita garis bawahi adalah fokus kepada murid. Gitu. Fokus kepada murid itu seperti apa, Bapak Ibu teman-teman semuanya? Fokus kepada murid itu artinya pengambilan keputusan kita itu didasarkan pada pertanyaan apa sih gitu ya manfaatnya bagi murid kita. Ya. Dalam pembelajaran berbasis proyek, gitu, ketika pembelajaran atau proyek itu mau dipakai atau mau diaplikasikan, maka yang paling utama, yang paling pertama kita tanyakan adalah apa nih manfaatnya bagi murid kita? Apakah cukup bermakna pembelajaran ini, proyek ini bagi murid-murid kita? Sejauh mana proyek ini akan meningkatkan kemampuan mereka? Gitu. Kenapa seperti itu? Karena ada juga gitu ya di daerah saya, daerah saya yang katanya PBL gitu, tapi buat muridnya sendiri enggak kurang berdampak gitu. Yang penting kelihatan, oh di sekolah itu banyak kegiatan, oh di sekolah itu belajarnya rame, oh ada begini-begini gitu kan. Tapi bagi muridnya sendiri apa sih manfaatnya gitu. Nah itu yang perlu kemudian kita jadikan sebagai indikator utama Bapak dan teman-teman semuanya. Seberapa penting proyek itu kita lakukan, dasarnya adalah seberapa bermanfaat bagi murid-murid kita sampai tingkatan kebermaknaannya seperti apa gitu. Nah, itu akan menentukan apakah kita
sudah berfokus kepada murid-murid kita atau belum gitu. Nah, oke. Tentu saja pendekatannya kan berbasis proyek sebagai inti dari proses pembelajaran. Nah, proyek itu jangan kemudian kita artikan membuat produk gitu. Oke, membuat produk belum tentu proyek gitu kan ya. Oke, misalkan ya di sekolah saya misalnya, oke sekarang kita akan membuat tempat sampah gitu ya. Oke, ada produknya ada. Tapi itu bukan proyek. Kalau langsung, oke anak-anak, misalkan saya, besok kalian bawa bahan-bahannya saya sebutkan, misalkan bawa ember bekas cat gitu ya, tempat cat gitu, drum cat gitu. Kita akan membuat tempat sampah gitu. Itu ada produknya ada gitu. Tapi apakah itu pembelajaran yang berbasis proyek? Enggak. Karena apa? Karena kegiatannya cuma membuat produk. Nah, pembelajaran berbasis proyek tidak seperti itu. Kita lihat lagi kalimat selanjutnya ya. Dalam PBL, dalam pembelajaran berbasis proyek, murid belajar melalui keterlibatan aktif dalam proyek-proyek yang relevan dan nyata yang berhubungan dengan masalah dan tantangan dunia nyata. Kita lihat di situ ada beberapa kata kunci, keterlibatan aktif. Murid terlibat aktif. Dari kapan? Dari mulai perencanaan, teman-teman. Dari awal. Nah, apakah bisa? Bisa. Kebetulan saya mengajar SD gitu ya. Dan itu anak-anak SD bisa kok gitu. Dilibatkan dari awal, dari perencanaan pembelajaran kita. Oke, dimulai dari apa? Dimulai dari melihat masalah dulu gitu ya. Misalkan tentang sampah gitu ya. Tadi karena saya ngobrol menyatakan membuat tempat sampah gitu ya. Itu di sampah dulu gitu ya. Oke, kita bisa melihat mengajak mereka melihat kondisi sekolah atau kondisi lingkungan di dekat sekolah gitu ya. Ketika kita mengidentifikasi ada masalah dengan sampah gitu ya. Kita ajak mereka itu melihat menilai gitu ya. Sebenarnya bagaimana sih kondisi sekolah kita atau kondisi di lingkungan sekolah kita gitu. Apakah juga sudah cukup sehat, cukup bersih dan sebagainya. Mereka buat penilaian gitu ya. Mengamati buat penilaian. Nah, itu kan ada keterampilan di situ sudah terbangun dari awal juga ya. Kemudian kita kasih pemantik. Apa yang dapat kalian lakukan? Apa yang dapat kalian lakukan dengan ketika melihat kenyataan ini? Nah, itu sudah mulai terlibat di awalnya menentukan proyeknya kan itu. Oh, kita bisa begini Pak, bisa begitu Pak, dan seterusnya. Ya, yang relevan dan nyata. Oke. Contoh sederhana tadi itu sangat sangat relevan dengan kehidupan mereka karena ada di sekitar mereka dan nyata gitu ya. Kenapa? Karena mereka menyaksikan sendiri gitu. Mereka melihat sendiri ada masalah di sekitar mereka gitu. Berhubungan dengan masalah atau tantangan dunia nyata. Nah, ini Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, bahwa ternyata pembelajaran berbasis proyek itu bukan sekedar kita membuat sebuah produk, kita menghasilkan sebuah barang gitu ya. Bukan seperti itu, tapi ternyata ada rangkaiannya gitu. Oke, baik. Saya mohon izin untuk melanjutkan dulu ya. Mana? Ini dia. Apa saja? Nah, kita lihat sekarang ya, karakter ya. Apa saja karakter dari pembelajaran berbasis proyek? Oke. Yang pertama tentu saja berbasis proyek. Artinya apa? Artinya ada sesuatu yang kemudian dilakukan. Mulai dari apa? Mulai dari perencanaan. Penentuan topiknya dulu ya. Penentuan topik. Pengambilan tema gitu ya. Bahkan dari tujuan dulu gitu. Menentukan tujuan, menentukan topik atau tema, membuat perencanaan, pelaksanaannya, evaluasinya, itu bedanya dengan sekedar membuat produk apa? Kalau sekedar membuat produk ya yang penting produknya ada gitu. Kalau berbasis proyek ini nanti akan pembelajaran itu akan bisa meluas gitu ya, akan lebih holistik. Akan banyak yang bisa dipelajari oleh murid kita, akan bisa melibatkan
berbagai materi dari banyak atau beberapa bidang studi. Apakah bisa dengan kayak tematik, bisa jadi seperti itu juga gitu ya. Tapi berbeda, pembelajaran berbasis proyek dengan tematik tentu saja berbeda gitu. Oke. Kemudian ada keterlibatan murid, seperti saya sebutkan tadi. Keterlibatan murid dari kapan? Mulai dari perencanaan. Mulai dari penentuan temanya, penentuan proyeknya, penentuan tujuannya, pelaksanaannya, penilaiannya, mereka terlibat. Gitu. Oke. Keterlibatan murid ini sesuatu yang mutlak ada dalam pembelajaran berbasis proyek. Jangan sampai kemudian semuanya ditentukan oleh kita gitu ya. Oke, kita kata saya. Oke, anak-anak, minggu depan kita akan mengadakan pembelajaran membuat proyek ya, gitu. Proyeknya ini udah ditentukan sama saya. Nanti yang di bawah ini. Kalian akan begini. Langkah-langkahnya begini. Oke. Udah anak-anak 3 jalan aja. Nah, itu keterlibatan murid di situ belum terbentuk gitu ya. Belum terbentuk. Harusnya saya tidak seperti itu. Kemudian ada masalah atau tantangan yang kontekstual. Ini penting banget ya. Penting banget bagi kita untuk menghadirkan masalah-masalah yang kontekstual, yang relevan, yang nyambung dengan kehidupan mereka. Makanya ketika kita mengajak anak-anak kita, murid-murid kita untuk peduli pada lingkungan sekitar, pada lingkungan sekolah, atau itu lingkungan sekolah, lingkungan rumah dan sebagainya, itu sebenarnya kita akan mendapatkan masalah-masalah yang kontekstual. Bisa apa saja masalah kontekstual itu ya, bukan hanya secara fisik gitu ya, tapi juga secara yang lain, misalkan tentang bullying gitu ya. Oke. Itu bisa di sebuah proyek gitu, tentang bangunan dan sebagainya gitu. Ada satu yang menarik, saya tahun lalu gitu ya, awal tahun ajaran ya, itu tahun yang lalu ya, Hotel dan tiket pesawat murah, mau. Diskon tiket pesawatnya bikin dompet rileks. Diskon hotelnya bikin dompet happy. Cuma di booking sekarang. Akhirnya ya ada beberapa yang kemudian murid-murid saya membawa makanan kucing dari rumah gitu, kasih makan, nggak tahu itu kucing siapa gitu. Akibatnya apa? Akibatnya adalah banyak makanan yang tercecer gitu, yang pertama. Yang kedua, kucing memakannya tidak teratur gitu ya. Karena memang nggak ada yang ngatur. Akhirnya kan saya ajak gitu ya. Saya ajak murid-murid saya untuk melihat fenomena itu gitu. Itu sebuah masalah bukan sih gitu. Mengajak seperti itu. Kelas 4 waktu itu. Kondisi seperti itu, menurut kalian itu sebuah seperti apa sih gitu? Saya nggak menyebut itu masalah atau bukan gitu. Menurut penilaian kalian, kondisi seperti itu apa gitu? Mereka mengidentifikasi kan akhirnya. Ada kenyataan seperti itu, ada fenomena seperti itu di sekolahnya gitu ya. Mereka melihat makanan kucing berceceran gitu ya. Kucing bisa makan kapan saja dan seterusnya gitu kan. Akhirnya kan terjadi diskusi apa akibatnya dan sebagainya. Kemudian setelah ada masalah, baru kemudian mereka saya kasih pemantik. Lalu apa yang dapat kalian lakukan? Apa yang dapat kita lakukan nih? Gitu. Jadi diskusi lagi sampai akhirnya kemudian Oke Pak, kita akan membuat makanan kucing yang otomatis gitu. Oke, ya, otomatis akhirnya bisa keluar sendiri gitu kan. Itu untuk mengantisipasi supaya makanan tidak berjalan kemana-mana gitu. Jadi nanti bayangannya nanti ada beberapa titik di sekolah di sini taruh tempat ngasih makan kucing gitu yang mereka buat gitu. Dan disitulah anak-anak yang biasa membawa makanan bagi kucing itu mengisi gitu ya, jadi tidak berceceran.
Nah itu seperti itu Bapak dan Ibu, Eh, bahwa ada masalah, ada tantangan yang kontekstual gitu. Oke, kemudian kolaboratif. Artinya memang eh, pembelajaran berbasis proyek ini biasanya tidak dilakukan secara individual gitu ya, tapi berkelompok. Nah, tentu saja kolaboratif, ya. Kolaborasi itu bukan sekedar bekerja bareng gitu ya. Eh, tapi bagaimana sih dalam kolaborasi itu sebenarnya kata kuncinya adalah setiap anggota, setiap komponen dalam kelompok tersebut itu mempunyai peran. Oke, kalau kata anak, kata murid-murid saya, jangan jadi beban di kelompok gitu kan. Cuma jadi beban di kelompok, jangan sampai seperti itu. Atau cuma sekedar yang penting masuk kelompok, ada namanya di situ itu. Enggak, tapi bagaimana? Memang ada perannya gitu. Nah, di sini tentu saja yang perlu, atau murid-murid kita akan belajar bagaimana sih kemudian membagi peran. Bagaimana sih kemudian mendelegasikan tanggung jawab, mempercayai temannya, memberikan kepercayaan kepada teman-temannya. Ini sebuah keterampilan yang eh, menurut saya, menurut pengalaman saya gitu ya, luar biasa juga teman-teman Bapak dan Ibu semuanya. Ya selanjutnya karakteristik pembelajaran berbasis proyek itu adalah adanya penilaian yang berkelanjutan. Oke, selama ini eh, teman-teman saya di sekolah saya gitu, itu biasanya ya penilaian itu ya penilaian akhir, tes akhir gitu. Nah, penilaian berkelanjutan tidak seperti itu, teman-teman. Penilaian berkelanjutan itu ya sepanjang proses belajar itu ada penilaiannya. Oke, bisa disebut sebagai kalau kita kenal sekarang adalah asesmen formatif. Iya, asesmen formatif itu bagian dari penilaian berkelanjutan. Penilaian berkelanjutan nggak tidak selalu harus berupa asesmen formatif itu. Artinya apa? Artinya sepanjang proses belajar itu ada umpan balik yang kita berikan kepada murid-murid kita. Umpan balik supaya apa? Supaya mereka bisa berkembang lebih baik gitu ya. Supaya mereka mengetahui apa sih yang perlu yang dikembangkan, apa sih yang sudah bagus, apa sih yang perlu dipertahankan, bagian mana yang kemudian harus diperbaiki dan sebagainya. Oke. Umpan balik bukan kemudian kita cukup sekedar oke, good, bagus, oke, luar biasa gitu ya. Itu belum berupa umpan balik ya. Belum. Umpan balik ketika kita oke, bagian mana sih ini? Bagian mana yang kemudian goodnya itu di bagian apa? Luar biasanya di bagian apa? Kemudian bagian mana yang tadi disebutkan? Bagian mana yang perlu dikembangkan lagi? Bagian mana yang perlu diganti dan seterusnya. Tapi bukan berupa kritik ya Bapak dan Ibu teman-teman semuanya. Umpan balik. Lebih ke pertanyaan pemantik gitu. Kira-kira bagian ini bagaimana ya? Gitu. Oh, kalau ini digituin, dijadikan begini, kira-kira bagaimana ya? Oh, atau mungkin, oh ini fungsinya sudah optimal atau belum ya? Itu bukan berupa kritik. Ini mah nggak bagus. Apaan kayak begini? Nah, bukan seperti itu juga ya. Oke. Nah, penilaian berkelanjutan. Nah, penilaian berkelanjutan itu saja penting bagi murid-murid kita. Mereka bisa mendapatkan umpan balik, mereka bisa mengembangkan secara lebih bagus lagi, dan akhirnya apa? Akhirnya keterampilan mereka akan semakin bertambah. Kemudian juga adanya pengembangan keterampilan abad 21, ada kemampuan komunikasi, pemecahan masalah, berpikir kritis, dan seterusnya. Nah ini beberapa karakteristik dari mohon maaf, pembelajaran berbasis proyek. Oke, baik, saya lanjut lagi ya. Sekarang kita ke manfaat. Saya minum dulu. Apa manfaatnya? Yang pertama,
pembelajaran berbasis proyek itu akan meningkatkan keterampilan berpikir kritis murid-murid kita. Keterampilan berpikir kritis itu apa sih? Apakah selalu mengkritik orang gitu ya? Bukan. Keterampilan berpikir kritis itu berhubungan dengan pemecahan masalah, berhubungan dengan memahami masalah dulu ya, memahami masalah, kemudian mencari sumber-sumber, menentukan sumber yang relevan, termasuk penilaian sumber ya. Oke, bisa memecahkan masalah, bisa kemudian menggunakan logika berpikirnya gitu. Itu berpikir kritis. Ternyata berpikir kritis itu banyak variabelnya. Ada bagaimana bisa menemukan sumber yang tepat, memilih sumber yang tepat sebagai dasar pengambilan keputusan atau sebagai dasar melakukan langkah berikutnya. Gitu. Tentu saja ini bukan hal yang sederhana gitu, tapi bukan pula hal yang kemudian sangat rumit, gitu. Nggak bisa dilakukan, bisa gitu. Bagaimana kemudian kalau saya gitu ya mengajarkan ketika murid-murid saya mencari sumber di internet gitu ya, bagaimana saya mengejarkan, oh ini sumbernya kayaknya bukan sumber yang primernya gitu ya, oke lah coba cari yang lebih bisa dipercaya daripada ini gitu. Bandingkan dengan sumber yang lain misalkan seperti itu. Itu keterampilan seperti itu sangat penting gitu ya, sehingga murid-murid kita diharapkan tidak sekedar ketika ada informasi, oh ini pasti benar, dapat satu informasi, oh iya langsung percaya gitu saja gitu ya, tanpa kemudian mencoba untuk memahaminya, menyaring apakah dari sumber yang dapat dipercaya atau tidak gitu. Kemudian yang kedua, pembelajaran akan lebih mendalam. Oh iya tentu saja gitu ya, dengan pembelajaran berbasis proyek itu banyak kemudian yang bisa dipelajari oleh murid-murid kita. Mereka bisa belajar secara banyak hal dan juga lebih mendalam gitu, ketika fokus pada sesuatu. Oke, misalkan tentang makanan kucing tadi ya, bisa aja murid-murid saya bisa belajar bagaimana sih kemudian tahu gitu ya, kucing itu berapa perlu makannya kan itu. Mengetahui juga belajar merancang gitu, merancang sebuah alat, sebuah alat yang kemudian bisa nutup sendiri gitu ya, walaupun akhirnya niru juga gitu, niru dari yang ada di YouTube gitu ya. Tapi setidaknya bagi saya itu ya sudah ada usaha lah gitu ya untuk berpikirnya gitu. Itu banyak hal yang lainnya gitu ya, yang bisa jadi mereka menemukan hal-hal baru ketika mereka memang fokus mempelajari hal tersebut. Yang ketiga adanya keterlibatan murid. Oh tentu saja juga ya. Seperti saya sebutkan tadi bahwa pembelajaran berbasis proyek, bahkan bukan hanya pembelajaran berbasis proyek sebenarnya gitu ya, semua pembelajaran yang berfokus pada murid itu harus melibatkan murid-murid kita. Dimulai dari apa? Dimulai dari menentukan tujuannya gitu ya, dan kegiatannya seperti apa, bentuk kegiatannya seperti apa, termasuk juga penilaiannya seperti apa gitu. Emang bisa apa penilaiannya? Ya bisa gitu ya. Oke, kalau saya gitu. Oke, dari kegiatan ini gitu, saya apa sih yang perlu kita nilai gitu ya? Rubriknya apa saja ya yang perlu kita nilai? Yang pertama kan bisa seperti itu. Kemudian bagaimana ya kalian akan menunjukkan kemampuan kalian gitu ya setelah kita selesai mempelajari tentang hal ini. Itu bagian keterlibatan murid dalam hal penilaian gitu. Dan itu sekali lagi bisa kita laksanakan. Lalu kita bisa melibatkan murid-murid kita. Dalam hal pelaksanaan tentu saja ya, dalam pelaksanaan murid-murid terlibat. Yang jelas adalah mereka perlu kepercayaan dari kita. Perlu. Ketika mereka dikasih kepercayaan, mereka akan lebih terlibat, akan lebih merasa nyaman.
Dan akhirnya ketika sudah merasa nyaman, aman dan nyaman ya mereka akan merasa bahwa belajar itu akhirnya menyenangkan. Oke. Tidak ada, menurut saya gitu ya, tidak ada pembelajaran yang menyenangkan bagi murid ketika mereka tidak merasa aman dan nyaman. Yang keempat, adanya kemandirian dan tanggung jawab. Oke. Nah, kemandirian dan tanggung jawab ini teman-teman, ini sebenarnya adalah bentuk dari merdeka belajar. Unsur yang sangat penting dalam merdeka belajar. Kemandirian dalam apa? Kemandirian dalam mencari cara untuk mencapai tujuan. Oke, kemandirian itu seperti apa? Apakah kemandirian itu tidak butuh orang lain? Enggak juga gitu ya. Yang namanya mandiri bukan tidak butuh orang lain gitu ya. Tapi punya inisiatif. Punya inisiatif. Ketika murid-murid kita belajar berbasis proyek, mereka sudah menentukan tujuannya, sudah membuat rancangannya, mencari cara untuk kemudian bisa mencapai tujuan tersebut, mencari cara supaya rancangannya bisa dilakukan. Itu sebuah kemandirian. Bisa jadi nanti dia akan minta bantuan, iya gitu. Iya bisa, iya pastilah gitu ya. Seorang murid pasti akan minta bantuan, nggak mungkin dia melakukannya sendiri. Dan ketika minta bantuan bukan berarti tidak mandiri gitu ya. Bukan tidak mandiri, tergantung seperti apa minta bantuannya. Kalau minta dikerjain diselesaikan ya nggak mandiri. Tapi bagaimana misalkan Pak, saya belum tahu nih tentang cara membuat alat yang bisa nutup sendiri makanan kucing tadi ya. Misalkan teman saya, kemudian saya bilang begitu ya. Ketika saya misalkan kasih misalkan pemantik, coba cari deh di mana gitu. Mungkin di YouTube mungkin ada gitu ya saja. Nah itu bentuk bantuannya seperti itu gitu ya. Oke. Jadi bukan bantuan kemudian menyelesaikan masalahnya enggak gitu ya. Tapi bagaimana kita mengarahkan gitu. Nah, kapan kita memberikan bantuan? Kita memberikan bantuan itu ketika murid-murid kita memang perlu. Yang saya sering amati dari teman-teman di sini tentu saja teman-teman di sekolah saya gitu ya. Terlalu terburu-buru memberikan bantuan gitu. Tidak sabar melihat murid-muridnya berproses gitu ya. Padahal memberikan kesempatan kepada murid-murid kita untuk berproses, untuk mencapai banyak atau beberapa pengalaman. Ternyata yang begini itu belum berhasil ya. Gitu. Dengan cara ini ternyata tidak sukses ya. Nah mereka akan terpacu untuk mencari cara, menemukan cara yang lain. Tapi ketika dikit-dikit kita bantu gitu ya, belum apa-apa sudah kita bantu, nggak begitu, jangan begitu, begini tunjukin gitu kan. Nah itu kemandirian mereka itu bisa jadi akan sedikit demi sedikit akan berkurang. Akhirnya mereka apa? Akhirnya mereka akan sangat tergantung gitu, tergantung pada kita terus, tergantung menunggu bantuan kita terus gitu. Dan itu saja perlu kita hindari. Tanggung jawab juga, oke. Tanggung jawab sangat terkait dengan kemandirian. Ya. Tanggung jawab itu bagian dari kemandirian ya kan. Oke, orang yang mandiri dia bertanggung jawab. Oke. Itu. Nah, tentu saja kalau kita lihat salah satu kunci sukses dari pembelajaran berbasis proyek adalah adanya tanggung jawab dari murid-murid kita. Ketika mereka sudah menentukan gitu ya pilihan, mereka bertanggung jawab terhadap pilihannya. Nah, itu yang perlu kita terus dampingi gitu ya. Oke. Namanya juga murid gitu ya. Ketika mereka masih proses belajar gitu. Kita tidak hanya bisa menuntut kamu harus bertanggung jawab, kamu dia bertanggung jawab, tapi bagaimana kita terbang bersama pelita air yang selalu aku percaya memberikan beragam dalam pembelajaran berbasis proyek itu akan banyak kegiatan bersama. Gitu. Mereka menemukan masalah-masalah baru, mencoba solusi-solusi,
mencoba alternatif solusi. Gitu. Ini melatih mereka untuk beradaptasi terhadap perubahan, beradaptasi terhadap situasi baru. Dan kalau kemudian ini berlangsung, bukan terus-menerus ya, sering mereka dapatkan pengalaman ini, gitu, itu tentu saja akan melatih kemampuan beradaptasi mereka, itu akan jauh lebih baik. Dan yang keenam, adanya penilaian otentik. Gitu. Kita bisa menilai kemampuan murid kita secara real, gitu, karena mereka melakukannya. Makanya penilaiannya itu dari awal proyek, pelaksanaannya sampai akhirnya, bukan sekedar kita menilainya hanya di akhir saja, gitu. Atau kita menilainya produknya saja, gitu. Tidak, tapi bagaimana prosesnya, bagaimana mereka memecahkan masalahnya, mereka memahami masalah, mengumpulkan bahan-bahan, merancang, mengeksekusi perencanaannya, bagaimana mereka kemudian ketika ada masalah, dia mencoba memecahkan masalah tersebut, problem solvingnya seperti apa. Nah, ini yang bisa jadi tidak didapatkan dalam pembelajaran yang basisnya bukan proyek, gitu, apalagi sekedar membuat produk. Oke. Nah, langkah-langkahnya bagaimana, Bapak dan Ibu? Nah, ini yang pertama, ketika kita membuat pembelajaran berbasis proyek atau mengaplikasikan pembelajaran berbasis proyek, yang pertama adalah kita tentukan dulu tujuannya. Tujuannya untuk apa? Setelah ketemu tujuan, baru kemudian kita tentukan topik atau masalahnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa murid-murid kita bisa kok diajak untuk menentukan tujuan mau seperti apa, gitu. Kalaupun tidak bisa ya, atau belum terbiasa, ya bisa dari kita dulu, ya. Tapi tetap kita coba libatkan murid-murid kita untuk mampu melakukannya. Menentukan topik atau masalahnya, menentukan tema atau masalahnya. Ini kemudian biasanya diawali dengan apa? Dengan kalimat pemantik, gitu ya. Tujuan juga bisa kita awali dengan pertanyaan ataupun pertanyaan pemantik, gitu. Pertanyaan pemantik seperti apa yang terbuka, gitu ya, bukan jawabannya iya atau tidak, gitu, tapi terbuka, gitu. Oke. Misalkan yang tadi kucing, ya tadi ya pertanyaan pemantik saya misalkan, oke, apa sih yang dapat kita lakukan, gitu. Bukan, itu yang kedua. Yang pertama adalah apa yang terjadi itu berlangsung terus menerus, gitu ya, kondisi yang tadi yang awalnya, gitu, akan berlangsung terus menerus, apa yang terjadi. Oke, itu bisa jadi nanti untuk menentukan tujuan, bisa jadi juga itu nanti akan berkembang untuk menentukan topik atau masalah. Yang jelas topik atau masalahnya itu yang relevan, yang kontekstual. Jangan kemudian kita bikin proyek, tapi proyeknya tidak dipahami oleh murid kita. Kenapa? Karena sangat jauh dari kehidupan mereka, gitu. Mereka akan kesulitan. Jadi lihat aja masalah yang ada di sekitar kita, banyak kok, gitu. Banyak, gitu. Dan itu akan melatih murid-murid kita untuk peduli. Melatih murid-murid kita untuk berempati kepada lingkungannya. Melatih murid-murid kita untuk menjadi problem solver bagi masalah yang ada di lingkungannya, bukan justru jadi troublemaker, gitu ya. Misalnya ketika saya kan sering lihat berita, gitu ya, tentang jalanan yang rusak, gitu.
Mungkin di daerah Bapak dan Ibu nggak ada ya. Kalau di daerah saya banyak ya, jalan yang rusak ya, berlubang-lubang. Bisa jadi eh, kita sekedar lewat saja gitu. Jalan rusak gimana sih pemerintah daerah teh? Ya, teh. Ini gimana sih pemerintah daerah tuh? Gitu. Jalan rusak dibiarin saja gitu. Bisa jadi berikut kita juga akan agak biarin aja deh, jalan rusak nggak peduli gitu. Tapi bagaimana kemudian kita eh, bayangkan gitu ya, bayangkan bahwa murid kita melihat jalan rusak, oh jalan rusak ya, apa yang bisa kita lakukan? Kan gitu. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Itu kan kita akan lebih bangga gitu ya dengan murid yang seperti itu. Atau misalkan ya sederhana saja, ketika di sekolah misalkan ada beberapa keran air itu tuh tidak tertutup sempurna gitu ya, airnya netes-netes gitu ya. Oke, satu keran mungkin netesnya air cuma netes aja gitu, tapi ketika ada beberapa gitu ya, kita bisa ajak mereka gitu ya untuk berpikir gitu, memikirkan. Ini ada beberapa keran ya yang bocor ya di sekolah kita ini. Kira-kira air yang terbuang dalam sehari berapa? Apa yang bisa kita lakukan dan seterusnya. Hal sederhana, hal sederhana yang bisa jadi itu akan jadi sebuah proyek yang menarik bagi mereka gitu. Tentang sampah yang berserakan, gitu. Tentang apa? You've got plenty of reasons to fall in love with iSpring Sweet 11. Reason number 8. iSpring Sweet has everything under control. iSpring Sweet offers multiple possibilities to help learners retain more knowledge. From short multiple choice quizzes to complete learning modules with multi-level knowledge. Banyak yang menggunakan kata-kata kasar. Itu bisa juga gitu. Jadi sesuatu yang menarik bagi mereka. Ada penelitiannya ya, adalah mengapa kata-kata kasar itu muncul, apa penyebabnya. Dimulai dari situ gitu kan. Bukan langsung kemudian ada kata-kata kasar, yuk kita bikin. Itu belum sampai ke tahap yang lain gitu ya. Misalkan ini nih di sekolah saya misalkan, ada yang lapor gitu di kelas, Pak banyak yang berkata kasar misalkan. Kemudian saya misalkan, jadi apa yang bisa kita lakukan dong misalkan. Ayo kita bikin poster, oke, supaya tidak mengajak berkata kasar gitu ya. Oke, itu belum berupa proyek ya seperti itu, belum basis proyek gitu. Tapi bagaimana kemudian melakukan penelitian gitu. Kenapa kata-kata kasar itu muncul, mengidentifikasi masalahnya. Dari mana sih munculnya gitu? Apakah dari rumah, apakah dari pergaulan dan sebagainya. Sehingga ketika sudah melakukan penelitian, itu akan solusinya itu akan lebih pas gitu, lebih kena gitu. Penelitian juga bisa lewat, tidak harus langsung terjun ke masalah, tapi bisa lewat kajian di internet, kajian pustaka dan sebagainya. Itu juga salah satu bentuk penelitian. Yang jelas adalah bagaimana kemudian mereka mengumpulkan data, gitu ya, memverifikasi data. Bagian itu yang penting gitu. Penting untuk apa? Penting karena banyak yang mereka pelajari, dan penting untuk menemukan solusi yang lebih efektif. Kemudian baru setelah menentukan masalah, baru merancang proyek. Mulai dari apa? Proyeknya akan dilakukan berapa lama? Kemudian nanti produknya akan seperti apa yang akan kita lakukan gitu ya. Bikin sketsanya seperti apa? Kalau berupa barang, gitu ya. Kalau bukan barang mungkin kanvasnya akan seperti apa, langkah-langkahnya akan seperti apa, tahapannya seperti apa, termasuk juga timeline, penanggung jawab, apa yang dilakukan. Nah, di situ murid-murid kita juga belajar banyak hal gitu ya, buat perencanaan. Mohon maaf, ya. mengingatkan untuk waktunya 10 menit lagi ya Pak.
Oke, baik. Terima kasih. Ya, oke. Saya mau cepat ya. Mohon maaf, teman-teman. Kemudian baru baru pelaksanaan ya. Pelaksanaannya, nah dalam pelaksanaan ini tentu saja yang perlu kita perhatikan Bapak dan Ibu teman-teman semuanya adalah bagaimana kita kata kuncinya yang tadi sudah saya sebutkan. Bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada murid-murid kita. Oke. Ketika kita gatal pengen tahan. Biarkan mereka melakukannya dulu. Biarkan mereka mencari solusinya. Kasih kesempatan mereka untuk itu. Kita apa? Kita memastikan bahwa pembelajaran pelaksanaannya tetap pada koridornya, gitu ya. Fungsi kita seperti itu. Oke. Kemudian refleksi dan pelaporan kita perlu, gitu ya. Perlu bagi murid-murid kita untuk yang pertama menilai, gitu ya, melihat apa sih yang sudah dilakukan, gitu, sudah puas atau belum, gitu. Menurut mereka sudah baik atau belum. Kalau yang sudah baik, baiknya di mana, bagusnya di mana. Kalau bagaimana yang belum, gitu. Apa yang akan dilakukan nanti next, perbaikannya akan seperti apa. Kemudian juga membuat pelaporan. Apakah kalau pelaporan yang tertulis? Enggak juga, gitu ya. Apakah kemudian pelaporannya harus dalam bentuk kayak karya tulis, gitu ya? Tidak juga. Kita bisa libatkan murid kita dalam pelaporan. Oke, nanti pelaporannya akan seperti apa kan, gitu. Di awal tentu saja ya. Apakah nanti pelaporannya dalam bentuk presentasi, apakah dalam bentuk video atau bentuk yang lain, gitu. Ya nggak apa-apa. Jadi pelaporan jangan kemudian kita terpaku yang namanya laporan itu harus tertulis kemudian seperti karya tulis, tidak harus seperti itu, gitu. Kita bisa mengajak murid-murid kita untuk berpikir bagaimana sih membuat laporan yang lain yang kemudian lebih sesuai dengan mereka. Kemudian penilaiannya itu saya sebutkan tadi mulai dari awal, gitu ya, mulai dari awal penilaian yang berkelanjutan, gitu. Nanti kita mudah-mudahan masih ada waktu ya. Nanti kita coba lihat penilaiannya seperti apa. Oke, nah ini contohnya, ini saya dapat tadi. Misalkan membuat taman imut. Jadi ini ceritanya ada lahan sekolah yang kemudian belum dimanfaatkan. Nah, kemudian terpikir kali karena tidak dimanfaatkan kan jadi kotor, jadi banyak bersemak-semak, gitu kan. Akhirnya banyak nyamuk dan sebagainya. Nah ini kemudian yang bisa dilakukan adalah bagaimana sih memanfaatkan lahan kosong, sedikit lahan kosong tersebut. Maka kemudian mengidentifikasi masalah yang dulu, gitu. Masalahnya apa? Masalahnya ada lahan yang tidak terpakai, tidak termanfaatkan, tidak terurus, akhirnya membuat pemandangan nggak bagus, gitu kan ya. Pemandangan nggak bagus, ada banyak nyamuk dan sebagainya. Ini sesuatu yang kemudian harus diantisipasi, harus kemudian dicari pemecahan masalahnya, gitu ya. Identifikasi, kemudian baru muncul ide bagaimana kalau kita buat di lahan yang kecil ini, gitu ya, bagaimana kalau kita buat sebuah taman, gitu ya. Oke, kemudian menerapkan penelitiannya seperti apa, tanaman apa saja sih, gitu ya, yang bisa tumbuh dengan mudah, gitu ya, yang perawatannya mudah, ya, nggak ribet, gitu ya, yang cepat berkembang, gitu. Karena untuk usia SD ya, seperti itu. Kemudian cocoknya apa ya kalau tanahnya seperti ini dan seterusnya. Jadi mereka melakukan penelitian itu, gitu. Bisa ya bisa. Tentu saja ada bimbingan dari kita, gitu ya. Nah setelah itu baru membuat perencanaannya. Nanti sketsa tamannya seperti apa. Tanaman-tanaman yang ada di situ apa saja, gitu kan. Itu masuk ke perencanaan. Ada berapa batang yang ada di situ, nanti akan ditanam di mana, kapan pemupukannya, kapan penyiramannya, siapa yang bertanggung jawab terhadap itu semua.
termasuk berapa jangka waktunya dan sebagainya, itu adalah bagian dari perencanaan. Kemudian pengumpulan sumber daya. Setelah itu baru kemudian mencari bibitnya. Kebetulan kalau di tempat saya, di sekolah saya itu tidak terlalu jauh dari yang jual bibit tanaman gitu. Ada. Oke, pengumpulan bibitnya, pupuknya, peralatannya, apakah ada tanah khusus yang perlu dibeli dan seterusnya di situ. Dan baru kemudian penanaman dan perawatannya ini nanti termnya berapa minggu atau berapa bulan sesuai dengan perencanaan tadi. Di situ dalam penanaman dan perawatan ini tanggung jawab komitmen murid-murid itu perlu kita rawat, perlu kita jaga. Karena biasanya kalau sudah itu biasanya lewat aja gitu ya. Awal-awalnya semangat gitu. Tapi ketika kita tidak rawat, tanggung jawabnya ya sudah lewat gitu. Makanya penanaman dan perawatan itu perlu dijaga dengan cara misalkan ada jadwalnya, ada penanggung jawabnya hari ini siapa atau minggu ini siapa dan seterusnya. Nah, setelah itu setelah beberapa saat kemudian baru mereka presentasi. Presentasikan apa? Mulai dari awal kegiatannya seperti apa, kendala yang dihadapi apa, hal yang menarik apa, gimana mereka mengatasi masalahnya, pengetahuan baru apa yang mereka dapatkan, hal baru apa yang mereka dapatkan, dan refleksi. Refleksi sudah sangat tahu ya Bapak dan Ibu. Oke. Saya mau coba lagi. Nah, ini kalau bentuk penilaiannya seperti apa? Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Oke, terlihat ya? Oke, terlihat ya? Lihat? Kak Ana terlihat? Iya, terlihat, Pak. Oke, baik, terima kasih. Nah, saya memakai rubrik ya. Rubrik ada 4 hal, yaitu aspek penilaiannya ya, desain dan perencanaan, kemudian kerjasama, kemudian tekniknya dan presentasinya. Misalkan seperti ini, untuk yang ini per kelompok, desain dan perencanaan itu ada kriterianya, aspeknya dulu, aspeknya kesesuaian dengan desain taman dengan lingkungan sekolah, apakah sesuai enggak desain tamannya dengan lingkungan sekolah. Kemudian kreativitas desainnya seperti apa, kelengkapan dan kejelasan rencana perawatannya, apakah jelas atau enggak itu mulai dari desain dan perencanaannya. Kemudian ada 4 kriteria, yaitu sangat baik, cukup baik, dan juga perlu perbaikan. Nah, yang sangat baik itu kalau misalkan desainnya sangat sesuai dan juga kreatif, kemudian juga rencana perawatannya sangat jelas. Kemudian yang poin baik itu desainnya sesuai, rencana perawatannya cukup jelas. Kemudian yang cukup baik itu desainnya kurang sesuai, rencana perawatannya kurang jelas. Dan yang perlu perbaikan itu memang tidak sesuai desainnya dan juga rencana perawatannya tidak jelas. Itu dari aspek desain dan juga perencanaan. Kemudian juga saya menilai aspek kerjasamanya gitu ya. Di kerjasama ini ada beberapa hal atau beberapa indikator, yaitu partisipasi aktif setiap anggota, kemudian kemampuan bekerja sama dan menyelesaikan konflik, pembagian tugas yang adil dan efisien. Masih sama ya, masih sama. Kriterianya sangat baik, cukup baik, dan juga perlu perbaikan. Begitu juga dalam proses dan juga teknik penanaman. Apakah kesesuaian teknik penanaman dengan jenis tanaman, perawatan yang dilakukan, pembagian tugas yang adil dan efisien. Ini bukan pembagian tugas yang adil dan efisien. Kemudian presentasinya itu tentang kejelasan presentasi dan penjelasan proyek, kemampuan menjawab pertanyaan dari teman-temannya gitu ya. Kemudian kedalaman refleksi tentang proses dan juga pembagian yang didapatkan. Oke, kayaknya waktunya sudah cukup, Kak Ana, atau masih ada? Sudah cukup ya? Oke, Bapak sudah cukup? Ada waktu 2 menit mungkin? 2 menit, oke. Cukup deh kayaknya. Oke. Ya. Ini saya berhenti dulu berbaginya slide-nya atau gimana? Iya, boleh. Turun aja ya? Oke.
Oke, terima kasih Bapak atas penyampaian materi yang luar biasa sekali ya. Dan tadi kita belajar banyak sekali ya Bapak Ibu. Di malam hari ini akan sedikit saya rangkum sebelum kita ke sesi tanya jawab pada